Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambut bulan Ramadan, kita akan mengaji sebuah kitab Suluk Al-Arifi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Spiritual Journey of the Mystic. Sebuah buku yang ditulis oleh Al-Alamah Jawad Agha Maliki Tabrizi, salah seorang ulama pada awal abad ke-19 dari Persia. Kitab Sulukul Arifin adalah kitab yang berkaitan tentang makna batin bulan suci Ramadan. Insya Allah kita selama sebulan akan mengambil hikmah dari buku ini yang akan mengantarkan transformasi pada jiwa kita, karena buku ini mengandung hal-hal yang bersifat mistikal yang membahas dimensi batin dari agama dan khususnya dalam menjalankan ibadah puasa. Namun terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan penulis dari kitab ini. Kitabnya adalah ini, kita baca, ada bahasa Inggris ya, dan bahasa Arab. Nah, Jawad Agha Maliki Tabrizi radhiyallahu an adalah salah seorang ahli fikih dan usul fikih, juga seorang ahli irfan atau tasawuf dalam tradisi Islam kita. Beliau adalah orang yang lahir di Tabriz ya, pada awal ya, abad di akhir abad ke-19. Lalu beliau dikenal sebagai salah seorang alim di dalam bidang ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau mengajar berbagai macam kitab, salah satu kitab Faith Kasani Mafatih tentang ilmu akhlak. Beliau kemudian wafat pada 1343 Hijriah, lalu jenazahnya dimakamkan di dekat salah seorang ulama, Al-Qumi namanya, dan di atas kuburnya ditulis dunia kehilangan jiwanya dan bangsa kehilangan tempat berlindungnya. Beliau salah seorang ulama di Persia. Saya ingin mengambil beberapa kisah dari hidupnya yang begitu mengandung hikmah ya, dimensi batin. Ada sebuah kisah di dalam hidupnya sewaktu ketika almarhum Malaki memiliki seorang putra, tentu yang menjadi sumber kehangatan dan kesenangan bagi rumah tangganya. Pada suatu hari, pada hari
perayaan hari besar Islam yang biasanya secara tradisional pada masyarakat di mana beliau hidup, itu orang datang ya, ke rumahnya berkunjung ya, untuk bersilaturahmi. Lalu ketika disiapkan penyambutan tamu dan jamuan makan, tiba-tiba dari belakang rumahnya seorang pelayan wanita menemukan mayat putranya yang mengambang di dalam kolam air di belakang rumah. Lalu seluruh perempuan, sanak saudaranya menangis, menjerit, terseduh-seduh. Nah, mendengar teriakan itu, Haji Agha Malaki ini datang ke halaman belakang dan melihat tubuh tak bernyawa dari orang yang dicintainya. Anaknya meninggal dunia. Lalu dia mengendalikan dirinya sedemikian rupa dan meminta para perempuan, para wanita untuk berhenti menangis. Dan para wanita itu kemudian berhenti meratap. Lalu diam, dan mayat ditempatkan di sudut. Dan mereka kemudian kembali ke dalam rumah untuk menjamu tamu-tamu yang hadir pada hari perayaan, hari besar Islam itu. Mereka memberikan makan, menjamu selayaknya bagaimana menghormati dan menyambut tamu. Nah, mempersiapkan hidangan makanan, dan sampai seluruh tamu kemudian pulang. Lalu setelah makan siang ya, tentu tamu kemudian minta izin pulang. Lalu Mirza Al-Alamah Mirza Jawad Maliki Tabrizi ini kemudian meminta beberapa orang dekat dari tamu itu, temannya, untuk memohon untuk tidak pergi, dan lalu memberikan kabar bahwa putranya sudah meninggal dunia, dan mereka meminta teman-teman dekatnya itu, para tamu itu, untuk membantu bagaimana ya, melakukan pemakaman ya, jenazah. Nah, itulah bagaimana ketinggian dan kehormatan akhlak dari Al-Alamah Mirza Jawad Maliki Tabrizi. Itu salah satu dari keutamaan beliau. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki kedudukan spiritual yang tinggi dan ilmu yang sangat tinggi. Nah, buku ini, Sulukul Arifin, adalah karya beliau yang membahas tentang bulan suci Ramadan. Bagaimana seharusnya kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Seperti kata Imam Ali karamallahu wajhah di awal bukunya, beliau Mirza ini mengutip perkataan Sayyidina Ali, jangan bilang Ramadan karena engkau tidak tahu apa itu Ramadan. Dalam sebuah riwayat, siapa yang mengatakan demikian harus membayar, ya, mengeluarkan sedekah dan harus menebus puasanya. Alih-alih mengucapkan Ramadan, katakanlah bagaimana cara Allah mengucapkan ya syahral Ramadan, menyebutnya sebagai bulan Ramadan. Jadi kata Sayyidina Ali, pada bulan Ramadan kita tidak boleh menyebut bulan Ramadan saja, tapi harus menambahkan syahrul Ramadan, ya syahral Ramadan. Nah, pada bulan ini Sulukul Arifin, suluk adalah sebuah perjalanan spiritual. Al-Arifin
adalah orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat. Sayyidina Ali dikenal sebagai Tajul Arifin, orang-orang yang sudah mencapai mahkotanya, orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat. Nah, tugas terpenting orangnya disebut salik, orang yang melakukan perjalanan spiritual journey, itu disebut sebagai salik, orang yang berjalan. Nah, dalam perjalanan itu, bahwa jalan yang paling utama untuk menempuh jalan spiritual menurut Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi adalah lapar, puasa, lapar. Karena itu adalah jalan untuk menempuh perjalanan spiritual. Kita tidak mungkin bisa melakukan sebuah perjalanan spiritual sebagai taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa lapar, tanpa toleransi terhadap lapar. Karena bagi para pesuluk yang istiqomah dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, lapar adalah kuncinya. Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi mengutip hadis Nabi yang mengatakan, libatkan dirimu dalam jihadun nafs, dalam jihadun nafs, jihad melawan hasrat nafsu diri sendiri melalui lapar dan haus, yang pahalanya sama dengan orang yang berjihad mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih unggul di hadapan pandangan Allah selain membiasakan diri dari rasa lapar dan haus selama dengan melakukan puasa. Jadi kedudukan lapar dan haus itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam spiritualitas. Oleh karena itu, lapar memiliki berbagai macam keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah, dari lapar ini beberapa keutamaan yang dari rasa lapar dan haus menurut Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi adalah salah satu efek dari kurang makan. Lapar dan haus itu adalah kemurnian hati dan wawasan. Menurut beliau, makan berlebihan dan kenyang menciptakan keadaan yang mirip dengan mabuk dalam diri manusia. Ia memperlambat pencerapan indera persepsi kita, mengurangi kekuatannya untuk menggenggam dengan cepat, menurut beliau. Nah, dan yang pada akhirnya kalau kita terbiasa kenyang, itu mengakibatkan kebutaan hati. Jadi hati kita itu menjadi gelap kalau kita terbiasa dengan kenyang. Untunglah ada bulan Ramadan yang mendidik kita untuk bagaimana toleransi kepada lapar dan haus. Nah, lapar dan haus ini mengakibatkan pikiran kita menjadi tajam. Jadi lawannya tadi, kalau kenyang itu membuat hati kita menjadi gelap, kita menjadi seperti orang yang mabuk dalam diri, kehilangan persepsi indrawi kita menjadi melambat.
Nah, kalau lapar mengakibatkan pikiran kita menjadi tajam, lalu memberikan pemahaman pada hati nurani kita. Nah, sehingga hati kita siap untuk memperoleh pencerahan. Itulah manfaat dari rasa lapar. Nah, sehingga Nabi SAW berkata, siapapun yang membuat perutnya lapar, pemikirannya memuncak ke tingkat tertinggi. Dengan demikian membuat bayangannya lebih kuat. Siapa yang lapar, biasa lapar, maka pemikirannya itu akan memuncak kepada makom yang lebih tinggi. Jadi saya teringat dengan Syekh Al-Maktul Suhrawardi dalam Hikmatul Ishraq, ya, ketika dia menulis kitabnya itu, dalam pengantarnya beliau melakukan tirakat, ya, sebagai prosedur untuk memahami buku Hikmatul Ishraq. Pada buku itu menurut dia, menurut Syekh Al-Maktul Suhrawardi, tidak bisa dipahami kalau kita tidak melakukan prosedur itu. Prosedur itu adalah tidak makan, ya, lapar, ya, dalam 40 hari, selama 40 hari. Apabila kita melakukan itu, barulah kita bisa memahami kitab Hikmatul Ishraq. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang membuat perutnya lapar, pemikirannya memuncak kepada tingkat yang tertinggi. Itu manfaat yang pertama dari lapar. Nah, yang kedua, efek lain dari kurang makan, kurang makan itu adalah kerendahan hati. Jadi menurut Syekh Mirza Jawad Malik Tabrisi, efek lain dari kurang makan, khususnya kita di bulan Ramadan, adalah kerendahan hati, keramahan, penghancuran ego, lalu bebas dari kesombongan, egoisme, dan keangkuhan. Karena itu, lapar juga membuat diri kita menjadi siap, ya, untuk menjadi rendah hati, berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu efek yang kedua dari lapar. Jadi lapar itu berhubungan dengan latihan bagaimana memunculkan kerendahan hati, keramahan, mengikis kesombongan, egoisme. Tentu kalau kita selalu kenyang, sebaliknya. Kenyang bisa mengantarkan kepada keangkuhan, kesombongan, ketamakan. Nah, oleh karena itu, menurut Syekh Mirza Jawad Malik Tabrisi, kita harus senantiasa lapar untuk memperbaiki akhlak kita, untuk melahirkan sikap-sikap yang baik di dalam diri kita. Karena tanpa itu kita sulit. Kalau terbiasa kenyang, untuk melahirkan, menajamkan pikiran, menumbuhkan akhlakul karimah. Mengapa itu saya tertarik dengan buku ini? Karena buku ini mengingatkan kita bahwa pentingnya lapar dan haus. Nah, efek lain, efek yang ketiga dari kurang makan ini adalah menurunkan intensitas nafsu seksual dan motivasi lain, ya, yang mengundang manusia untuk berbuat dosa. Ini efek yang ketiga. Pengaruh yang ketiga dari kurang makan itu adalah menurunkan intensitas nafsu seksual dan dorongan-dorongan yang lain yang bisa mengantarkan kita berbuat dosa dan penyimpangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kasus dosa dan pelanggaran itu dilakukan sebagai hasil dari pembicaraan yang penuh gairah dan motivasi seksual.
sensual, motivasi sensual. Nah, oleh karena itu mengendalikan nafsu itu melalui lapar dapat membebaskan kita dari terjebak dalam situasi yang berbahaya itu. Jadi lapar itu membuat kita mampu mengendalikan motivasi untuk berbuat dosa dan dorongan nafsu sensual. Itu pengaruh yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, pengaruh yang lain dari kurang makan adalah kurang tidur. Kalau kita kurang makan, kata Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi, kita kurang tidur. Nah, kita tahu bahwa tidur berlebihan adalah salah satu faktor ya, pemborosan umur. Nah, lapar ini mengurangi tidur kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk berjaga malam. Sumber dari semua berkat dan karunia itu kan ada pada malam hari. Dalam bentuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengantarkan kepada maqam mahmud, pada maqam al-mahmud, maqam yang spiritual yang diinginkan. Nah, yang terpuji. Lapar itu membuat kita bisa bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita tidak pernah bangun malam? Selama ini karena kita terlalu kenyang dan jarang sekali merasakan lapar. Nah, semoga lapar dan haus pada bulan Ramadan ini mampu mengetuk hati kita untuk dapat bangun malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, efek yang lain, yang kelima dari lapar adalah kurang makan adalah kemudahan beribadah. Jadi lapar itu mengantarkan orang untuk mudah beribadah. Kalau kita kenyang, kita menjadi malas beribadah. Karena orang yang terbiasa kurang makan itu akan menghemat ya, bukan saja waktu. Ya, karena kalau kita kenyang makan, kita harus mempersiapkannya, mengaturnya, belanja, memasak, mengkonsumsi, makan ke sana. Nah, itu tentu selain menghabiskan banyak waktu, juga ya menimbulkan berbagai macam penyakit kalau kita kenyang. Nah, sehingga kalau kita sering lapar, ya menurut Syekh Mirza Jawad Maliki, kita tidak mampu menghilangkan ya itu gejala negatif gitu. Karena kita mampu mengendalikan makan berlebihan. Oleh karena itu, waktu-waktu kita akan memanfaatkan semua waktu yang tersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, pengaruh dari lapar adalah tentu berdampak pada ini hal yang bersifat duniawi, kemampuan finansial kita. Kita menjadi lebih hemat ya, kalau kita puasa. Biasa lapar dan haus, tapi kalau kita lihat dalam tradisi, justru mungkin pengeluaran kita pada bulan Ramadan lebih tinggi. Sebenarnya dalam pandangan Syekh Mirza Jawad Amili, bahwa ketika kita kurang makan, lapar itu kemampuan finansial seorang untuk melanjut itu bisa dialihkan untuk amal kebajikan, ziarah, ya, tindakan ibadah lain yang membutuhkan biaya, karena kita berhemat dengan terbiasa lapar dan haus dengan puasa.
Sehingga kita tidak membeli makanan yang berlebihan, juga tidak berurusan dengan perawatan medis akibat kelebihan makanan. Karena makan yang berlebihan membuat kita sakit dan kita harus mengeluarkan biaya ke dokter, ke rumah sakit. Kelebihan biaya itu kita bisa alihkan kepada sedekah, bahkan berziarah. Nah, itulah beberapa keutamaan, berkah atau keuntungan dalam lapar dan haus. Yang terutama adalah kemurnian hati. Lapar dan haus itu mengantarkan kita pada kemurnian hati, ketajaman pikiran dan pemikiran, sehingga lapar ini menjadi mediasi dalam perjalanan suluk kita. Nah, oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan lapar dan haus, dan lapar dan haus itu akan mengantarkan kita pada kemurnian hati, penajaman pikiran, dan mengikis segala ego dan hawa nafsu di dalam diri kita. Saya kira pada hari ini kita cukupkan pembacaan kita atas buku Sulukul Arifin, Spiritual Journey of the Mystic, karya Mirza Jawad Maliki Tabarizi. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pada bab-bab berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.